STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kepada kita nikmat. Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kepada kita nikmatul Islam dan nikmat al-iman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita nikmat kesehatan dan waktu-waktu luang. Dengan dua nikmat besar itu, alhamdulillah kita mampu untuk menjalani kewajiban kita sebagai seorang hamba, memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka agar mereka beribadah kepadaku. Para pendengar dan pemirsa Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmat berada di atas sebuah agama yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lainnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat besar ini kepada kita. Alhamdulillah, semenjak kita dilahirkan ke dunia ini, orang tua kita sudah dalam keadaan muslim. Keluarga kita juga dalam keadaan Islam. Tetangga dan komunitas tempat kita tinggal, alhamdulillah semuanya muslimin. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Namun satu hal yang penting untuk kita pahami dan kita ketahui bahwa bersamaan dengan besarnya nikmat Islam ini, bersamaan dengan agungnya anugerah Islam yang Allah beri kepada kita ini, kita mendapati sekian banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti hakikat dari Islam itu sendiri. Tidak mengerti dan tidak bisa memahami apa makna dari al-Islam dan apa kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang mengakui beragama Islam dan mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah.
Ini salah satu hal yang sangat disayangkan. Satu sisi, umat Islam ataupun kaum muslimin di negeri kita ini maupun di tempat yang lain menginginkan agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam yang kita pegang. Agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin, dan juga berharap agar orang-orang kafir mereka takut dan segan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini yang diharapkan oleh kaum muslimin pada hari ini, namun di sisi yang lainnya mereka sendiri tidak mengerti dan tidak paham apa Islam itu sendiri. Sehingga sangat jauh kemungkinannya Islam itu akan mulia. Sangat tipis kemungkinannya Islam itu akan disegani, dihargai, dan ditakuti oleh orang-orang kafir. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin itu sendiri tidak mau memahami makna dari Islam dan tidak mau menjalani konsekuensi yang wajib untuk dijalankan sebagai seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sedikit sejarah orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim, dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, pada 3 generasi awal umat Islam. Di waktu itu kita mendapati Islam begitu dimuliakan. Kaum muslimin mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam yang mereka pegang. Bahkan orang-orang kafir sekalipun mereka takut, khawatir, segan terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga diterangkan dalam sebuah tarikh sejarah pada abad ke-13 Hijriah, sebanyak ada 50.000 pasukan kaum muslimin, didikan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Dan ini kejadiannya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 50.000 pasukan kaum muslimin mereka keluar dari kota Madinah menuju Yarmuk yang ada di negeri Syam waktu itu, di mana negeri Syam waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi dengan raja mereka yang bernama Herakl. Dan di dalam sejarah disebutkan bahwa kerajaan Romawi ini mungkin sudah berdiri sekitar 700 sampai 800 tahun lamanya. Sedangkan Islam waktu itu di Madinah hanya baru tegak beberapa tahun, dan itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Bayangkan saja 50.000 kaum muslimin mereka bergerak menuju Yarmuk pada waktu itu, menuju negeri Syam, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ingin membebaskan tanah Syam, bahkan membebaskan tanah Palestina dari orang-orang Romawi yang mayoritas mereka beragama Nasara waktu itu. Dan diterangkan di dalam sejarah bahwa orang-orang Romawi sendiri mereka memiliki pasukan-pasukan yang terlatih. Mungkin ada sekitar 200.000 pasukan ataupun tentara Romawi yang dididik untuk siap berperang. Pasukan-pasukan khusus mereka terlatih, tidak main-main. Kalau kita lihat dari sisi jumlah, itu bukan lawannya. Kaum muslimin
hanya berjumlah 50.000. Sedangkan mereka berjumlah 200.000 pasukan terlatih, menguasai beberapa taktik peperangan. Namun di dalam sejarah disebutkan bahwa 50.000 pasukan kaum muslimin ini sangat membuat takut orang-orang Romawi waktu itu. Takut mereka, khawatir mereka, gundah mereka. Sampai Raja Romawi waktu itu mengirim jasus, mengirim mata-mata untuk melihat keadaan pasukan muslimin yang jumlahnya 50.000 orang tersebut. Datanglah para jasus itu masuk ke tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kegiatan mereka itu apa. Ternyata mereka mendapati bahwa pasukan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang menghidupkan malam hari dengan qiyamul lail. Menghidupkan malam hari, menghidupkan malam dengan menunaikan salat malam, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meminta kepada Allah Azza wa Jal, berharap, takut kepada Allah, bertawakal kepadanya, memohon supaya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang melawan orang-orang Romawi. Dan di siang harinya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puasa. Luar biasa. Sehingga mereka bertanya kepada pasukan muslimin, bagaimana dengan agama yang kalian pegang ini? Waktu itu pasukan muslimin dengan terang-terangan menjelaskan kepada mereka bahwa Islam itu adalah agama yang mulia. Kalau seandainya ada seorang raja ataupun anak raja yang mencuri melebihi dari 1/4 dinar, maka akan dipotong tangannya. Dan kalau seandainya ada seseorang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka akan dirajam sampai mati. Demikian Islam waktu itu. Begitu kokoh. Makanya tidak heran Islam waktu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari ini kita memohon supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang kita pegang ini. Namun di sisi yang lain kita melihat umat Islam, mereka tidak mengetahui apa itu makna Islam dan apa konsekuensi yang harus dijalani di dalam agama Islam yang mulia ini. Di sisi yang lain kita mendapati sekian banyak kaum muslimin di malam hari mereka menghabiskan waktu mereka untuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berfaedah, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Maka bagaimana kita akan mulia dengan agama Islam kalau kita sendiri tidak paham apa itu Islam dan apa konsekuensi yang harus kita jalani. Sehingga pada pertemuan yang singkat ini, sebagai muqaddimah kajian kita, saya ingin terangkan apa itu makna al-Islam dan apa yang harus kita jalani sebagai seorang muslim. Disebutkan oleh para ulama, al-Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Inilah Islam. Kata para ulama, Islam itu adalah yang pertama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Baik itu ibadah yang nampak, seperti salat, zakat, puasa,
haji ke Baitullah, silaturrahim, menziarahi saudara-saudara kita, dan amalan-amalan yang nampak yang lainnya, maupun ibadah yang tidak nampak, amalan hati seperti al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, tawakal, bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya semuanya ini dimurnikan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dituluskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Karena Islam itu adalah engkau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena tujuan tauhidlah Allah azza wa jalla menciptakan kita di muka bumi ini. Allah azza wa jalla berfirman di dalam ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia, ayat yang sering kita dengar. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jadi di sini kita bisa simpulkan, bisa kita pahami bahwa ketika seorang muslim menginginkan, mengharapkan kejayaan Islam, mengharapkan Islam itu dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, maka hal yang paling terpenting, yang paling pondasi mereka lakukan adalah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim." Kata Allah azza wa jalla, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah azza wa jalla? Di dalam ayat ini Allah terangkan, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, "La yastakhlifannahum fil ardi." Allah akan jadikan kalian itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sebagaimana orang-orang terdahulu telah dijadikan pemimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji Allah yang kedua di dalam ayat itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kalian itu kokoh di atas agama yang kalian pegang. Disegani kalian, ditakuti kalian oleh orang-orang kafir. Yang ketiga kata Allah azza wa jalla di dalam ayat ini, "Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna." Allah azza wa jalla akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Dijamin keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita akan dapatkan itu? Allah lanjutkan dalam ayatnya, "Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah." Ketika kaum muslimin mereka hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini poin yang paling pertama yang harus kita pahami dan dijalani oleh kaum muslimin. Ya. Menjalani makna Islam yang sesungguhnya. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, mengaku sebagai orang yang bersyahadah an la ilaha illallah, namun ibadah kita masih tercampuri dengan riya. Ibadah kita masih ada kesyirikan di dalamnya. Tawakal kita tercampuri dengan kesyirikan. Masih ada orang yang menyembelih untuk selain Allah azza wa jalla. Masih ada orang yang menyerahkan rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, masih ada dari kalangan muslimin yang mengaku bahwa ada selain Allah azza wa jalla yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak sebuah kemudaratan. Maka ini adalah sebuah pengakuan belaka yang Allah subhanahu wa ta'ala
justru akan mendatangkan kepada kita kehinaan. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau ditakuti, ataupun mau dimuliakan dengan agama yang kita pegang ini, jalankan konsekuensinya, kewajibannya, atau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Upayakan di dalam ibadah kita, solat kita, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa kita untuk Allah azza wa jal. Sedekah dan infak kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menginginkan, kita benar-benar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Makanya hari ini sering kita dengarkan ada slogan-slogan yang diteriakkan oleh kaum muslimin, dan slogan itu baik, bagus. Isinya sangat bagus. Ya, namun apakah mereka akan mendapatkannya? Kalau mereka tidak mentauhidkan Allah azza wa jalla, mereka tidak akan mendapatkannya. Slogan itu adalah kalimat Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingat oleh kalian perang Khaybar wahai Yahudi. Karena memang di dalam perang Khaybar kaum Yahudi kalah, terusir dari kota Madinah mereka. Dan siapa yang melawan, siapa yang berperang pada waktu itu? Para sahabat ridwanullah alaihim, dipimpin oleh seorang manusia yang mulia, seorang sahabat yang mulia, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kita kenal siapa beliau. Ya. Mereka mengatakan, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingat oleh kalian perang Khaybar wahai kaum Yahudi. Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Pasukan Nabi Muhammad itu akan kembali nantinya. Kita katakan akan kembali pasukan Nabi Muhammad, akan kembali tentara Nabi Muhammad ketika kaum muslimin mereka benar-benar mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, hari ini kita mendapati Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Allah azza wa jalla marah kepada kita. Dikarenakan kesyirikan yang terjadi di dalam komunitas kaum muslimin, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ini pertama. Yang kedua, makna Islam yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalani ketaatan kepadanya. Tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalani amalan ta'ah, dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghiasi kehidupan kita dengan ketakwaan, selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jal, kita menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalani ketaatan kepadanya, maka pada saat itu Islam itu akan mulia dan akan jaya. Ya. Kalau ditanyakan apa itu at-taqwa, maka dijawab oleh para ulama, at-taqwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah. At-taqwa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Taqwa itu adalah engkau beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Amalan yang bagaimana? Ala nurin min Allah. Amalan yang dibangun di atas cahaya ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju thawaballah, kemudian engkau mengharap pahala dari Allah. Kemudian at-taqwa an tatruka ma'siyatallah. Taqwa itu adalah engkau tinggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu dari Allah azza wa jal. Takhaf iqaballah, dan takut terhadap iqaballah. Kalau kita mau menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla akan muliakan kita. Ketika kita menghadapi dengan sebuah perintah Allah azza wa jalla, bersegera untuk menjalani perintah tersebut sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita tentang sebuah perkara. Saya kasih satu contoh, misalnya Allah azza wa jalla mengharamkan kepada kita riba.
tinggalkan riba itu sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kaum muslimin ya tersibukkan dengan transaksi ribawi. Transaksi ataupun muamalah yang mereka lakukan di dalam komunitas mereka itu penuh dengan riba. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah menyatakan bahwa riba itu memiliki 72 pintu. 70 pintu lebih. Ya. Dan dosa riba yang paling ringan itu adalah bagaikan ataupun seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Hari ini kalau kita mendengar atau melihat di media ada seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, na'udzubillah, itu gempar, heboh dunia maya. Semua orang mencela. Namun di sana ada dosa yang sama seperti yang kita sebutkan tadi, namun mereka tenang-tenang saja. Apa itu? Riba. Bagaimana Islam akan mulia? Di sisi yang lain kita melihat pemuda-pemuda muslimin hari ini jauh dari Al-Quranul Karim, jauh dari kajian-kajian Islam, jauh dari salatul jamaah, bahkan kebanyakan dari mereka tidak menunaikan as-salah. Sibuk dengan kemaksiatan, ya, mulai dari habis maghrib sampai datangnya waktu pagi. Tidak ada salat maghrib, tidak ada salat isya, tidak menunaikan salat subuh, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana mungkin Islam itu akan jaya? Jadi jamaah yang saya muliakan, kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Islam, tundukkan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga dan ini yang terakhir adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan. Nah, dan pelaku-pelaku kesyirikan. Kita harus tanamkan di dalam jiwa kita kebencian terhadap kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana cara kita membenci sebuah kesyirikan kalau kita tidak belajar apa itu kesyirikan? Kalau kita tidak mempelajari apa itu tauhid, apa itu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang mendatangkan marahnya Allah, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di dalam hal yang seperti ini hendaknya kita benar-benar pahami apa itu syirik. Kata para ulama, asyirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, fima huwa min khasaisillahi azza wa jal, di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja perkara yang khusus bagi Allah? Terkait tentang perbuatan Allah, menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi madarrah, mencabut sebuah manfaat, mencabut sebuah kemudaratan. Itu adalah hak khusus bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak andil makhluk sedikit pun padanya. Ya. Ketika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang menciptakan, ada selain Allah yang memberi manfaat atau mendatangkan kemudaratan, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan di dalam ar-rububiyah. Atau kekhususan Allah Azza wa Jalla di dalam hal ibadah. Ya. Harus dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini secara ringkas kaum muslimin yang saya muliakan. Intinya, kalau kita menginginkan Islam dijayakan oleh Allah Azza wa Jalla, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sedia kala, sebagaimana dahulu para sahabat ridwanullah alaihim mereka berada di atasnya, kembali kepada Islam yang sesungguhnya dan menjalani konsekuensi dari makna al-Islam itu sendiri. Yang saya sebutkan tadi adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya,
wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalani ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan kepada Allah dan para pelaku kesyirikan. Inilah Islam yang sesungguhnya. Dan kalau kita mau bahas tentang Islam ini, tentunya pembahasannya panjang. Islam itu memiliki rukun-rukunnya. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui ada 5 rukun Islam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini kajian kita sebagai kajian perdana di malam yang mulia ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tidak ada pertanyaan jawab. Tidak. Baik. Malam ini kita tidak buat sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk saya pribadi yang pertama dan menjadi teguran bagi saya yang pertama dan juga kepada kaum muslimin seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.